Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada poin A, sejarah ilmu kalam. 1. Akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa dan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup dan berada di tengah-tengah umat, firqah-firqah atau aliran-aliran ketika itu belumlah ada, karena semua permasalahan yang terjadi, baik itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah sosial dan pemerintahan, dijawab oleh Nabi. Ketika ada perselisihan pendapat atau permasalahan tersebut ditanyakan oleh sahabat, kemudian Nabi menjawabnya dengan perantaraan wahyu, atau belum menjawab dengan hadis, sunnah, khabar, takrir dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi ketika itu adalah segala corak akidah itu bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa ada perbedaan dan persanggahan daripada sahabat. Para sahabat datang kepada Nabi itu bukan untuk mendebatkan dakwah beliau, tetapi untuk menanyakan persoalan-persoalan yang belum mereka pahami. Di lain pihak, di dalam ayat Al-Quran banyak sekali perintah kepada orang mukmin untuk berpegang teguh hanya kepada Allah. Misalnya dalam surat Al-Anfal ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Dan taatilah oleh kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh atau totalitas. Hal itu juga didukung dengan hadis Nabi, misalnya sabda Rasul, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, sebagian yang lain dengan sebagiannya menguatkan atau saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari. Juga hadis riwayat Bukhari yang lain, Rasul bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian ada hadis Nabi juga, Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin lainnya. Sehingga kita bersyukur akidah pada masa Nabi Muhammad SAW tetap terjaga dan tidak ada terjadi pola-pola atau terpecah kepada firqah-firqah. Embrio perpecahan itu atau terjadinya fikrah-fikrah tersebut baru terjadi setelah Rasul SAW meninggal dunia atau wafat. Embrio terjadi, perpecahan itu terjadi karena perbedaan pandangan antara golongan muhajirin dan golongan ansor tentang siapa yang akan menggantikan Nabi atau menggantikan Rasul setelah meninggal. Siapa yang paling berhak? Orang ansor mengatakan mereka yang paling berhak, kemudian orang muhajirin juga mengatakan mereka yang paling berhak. Sehingga setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, kaum ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, mereka berkumpul di sebuah balai pertemuan
atau yang dikenal dengan Sakifah Bani Sa'idah, balai pertemuan Bani Sa'idah, untuk membicarakan pergantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian disusul oleh sahabat-sahabat senior yang datang bergantian ke sana seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah dan lain sebagainya. Dan syukurnya perbedaan pandangan siapa yang akan menggantikan Nabi ketika itu dapat diatasi dengan cepat dengan diperolehnya kesepakatan bahwa mereka sepakat untuk bersama-sama mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau sebagai pengganti setelah Nabi Muhammad SAW, dalam artian khalifah dalam masalah politik yang akan mengayomi seluruh tatanan pemerintahan dan lain sebagainya.